Halo guys, kembali lagi nih kita bertemu di ibadah Youth Forecast pada sore hari ini. Mari kita siapin hati kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau nyembah Tuhan, kita siapin hati kita. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Dui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengerti
penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puja hanya bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa pujian dan penyembahan kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa penyembahan dan pujian kami ini Tuhan, kiranya menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus dan selalu meninggikan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan, Kau pakai kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi mengambil kebenaran firman-Mu untuk menjadi rema dan pembelajaran bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali kita di ibadah online Youth for Christ. Dan tadi kita baru saja diberkati oleh praise and worship. Dan sekarang kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang the power of hope, kekuatan dari sebuah harapan. Dan di Sabtu ini, hari ini, kita akan belajar tentang don't be afraid. Mari kita buka Alkitab kita di Yesaya 41 ayat 10.
Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Rasa takut. Seringkali dalam hidup ini kita seringkali merasakan yang namanya rasa takut. Entah itu ke binatang-binatang seperti kecoa, binatang melata seperti ular, ulat, dan cacing atau semacamnya. Atau mungkin teman-teman di antara kalian mungkin yang takut dikejar anjing atau semacamnya. Dan mungkin yang paling sering itu orang itu takut ketinggian gitu. Jadi kalau misalnya mereka di lantai, misalnya di lantai 3 atau lantai 4, mereka lihat ke bawah itu mereka bakal ketakutan setengah mati gitu. Ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi seringkali dalam hidup kita ini juga memiliki ketakutan, memiliki rasa takut akan sesuatu di masa depan. Misalnya kita takut tentang masa depan kita, yang dimana rasa takut itu lebih ke arah khawatir akan hidup kita. Mungkin kita takut tidak bisa membahagiakan orang tua, kita takut belum bisa membahagiakan orang tua kita, kita takut kita nggak bisa melanjutkan hidup, nggak bisa masuk kuliah, nggak bisa kerja dan sebagainya. Banyak sekali rasa takut yang ada di dalam hidup kita gitu. Tapi jangan sampai rasa takut itu berubah menjadi ketakutan. Ketakutan sendiri adalah rasa takut yang berlebihan gitu. Bukan berlebihan sih, berlebih. Dan kalau orang sudah ketakutan itu sudah sudah ambiar gitu pikirannya. Dan sebenarnya ada lagi sih rasa takut yang berlebihan gitu, namanya fobia gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, fobia itu adalah rasa takut terhadap sesuatu yang menurut kita itu biasa saja. Contoh, ada orang fobia terhadap balon, ada orang fobia terhadap rambutan. Itu bagi kita itu adalah hal yang biasa aja, tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang menakutkan gitu. Mungkin karena sesuatu di masa lalunya, pengalaman traumatisnya atau bagaimana, tapi itu di luar konteks karena fobia itu bisa dibilang sudah masuk dalam penyakit mental gitu. Dan itu sudah out of konteks dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Tapi terkadang kita seringkali takut, dan rasa takut itu dan ketakutan itu memiliki dampak negatif dalam hidup kita. Dampak negatif yang pertama adalah hilangnya damai sejahtera. Saat kita ketakutan, kita seringkali kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan ketenangan yang ada di dalam diri kita. Saat itu karena hati kita akan dipenuhi dengan kegelisahan dan rasa takut akan masa depan kita, akan sesuatu yang kita takutkan gitu. Contoh, kalau misalnya orang udah takut, misalnya buat teman-teman yang nanti, teman-teman di sini kan teman-teman yang kelas 2 SMA kan naik ke kelas 3. Dan di kelas 3 ini kalian sudah harus mulai memikirkan kuliah kalian. Nanti kalian mau masuk universitas mana, mau masuk jurusan mana, masuk prodi mana. Itu kalian sudah harus memikirkannya dari sekarang. Karena kalau misalnya kalian terlalu santai itu di situasi WFH, sekolah dari rumah saja, itu kan bisa dibilang terasa santai gitu. Tiba-tiba udah akhir semester aja gitu. Rasanya kan kayak gitu kalau misalnya teman-teman yang sekolahnya dari rumah gitu. Kalau misalnya teman kalian terlalu santai itu, nanti kalian bakal kaget gitu waktu udah akhir semester, terus nyari universitas kalian panik gitu. Kalian panik mau milih-milih universitas mana, bakal sempat dipikirin gitu. Itu kalian kalau misalnya udah kayak gitu, kalian bakal gelisah mikirin, ini bisa masuk universitas ini bisa nggak ya, masuk universitas itu bisa nggak ya. Kalian bakal gelisah gitu, kehilangan damai sejahtera.
Dan kadang rasa kehilangan damai sejahtera itu juga karena bukan hanya karena perasaan takut saja, tapi karena kita terus memikirkan perasaan takut itu. Jadi perasaan misalnya tadi yang takut nggak masuk universitas tuh, itu kalian dipikirin terus cuma memikirkan rasa takut itu dan tidak berusaha mengatasinya gitu. Kalian nggak coba daftar melalui jalur lain gitu, misalnya lewat tes mandiri atau milih universitas yang swasta gitu yang tesnya itu mungkin tidak seribet yang negeri gitu. Dan itu salah satu dampak negatif dari rasa takut gitu, rasa ketakutan kalian, dari ketakutan yang timbul dalam diri kita gitu. Lalu dampak negatif yang kedua adalah kita tidak bisa berpikir dengan jernih gitu saat kita dilanda ketakutan. Saat kita merasa takut nih, kita kan terlalu memikirkan apa yang kita takutkan. Dan itu membuat kita itu jangankan mendengar suara Tuhan, untuk kita berpikir dengan jernih aja gitu udah susah. Kalau misalnya kalian ketakutan gitu, mungkin teman-teman ingat gitu waktu awal pandemi COVID di tahun 2020, waktu itu masyarakat itu gempar gitu, geger dan ketakutan dengan munculnya virus yang bisa membunuh mereka dengan cepat gitu. Kan waktu itu kan belum ada vaksin dan orang-orang juga masih dalam tanda kutip masih bandel lah, masih prokes itu masih belum dijalankan dengan benar gitu. Mereka itu terlalu takut dan melakukan panic buying. Teman-teman pernah dengar istilah panic buying? Jadi panic buying itu adalah suatu istilah di mana seseorang membeli barang-barang itu dalam keadaan panik gitu. Dan itu terjadi biasanya karena pandemi. Dan awal-awal pandemi itu banyak masyarakat yang melakukan panic buying. Biasanya panic buyingnya itu masker, hand sanitizer, dan beberapa kebutuhan seperti sembako dan lain-lainnya. Dan ditambah lagi masa itu masker dan hand sanitizer itu masih bisa dibilang jumlahnya masih belum sebanyak sekarang lah. Dan juga ada beberapa oknum nakal yang malah menimbun hal tersebut supaya jadi keuntungan buat diri mereka gitu. Orang-orang itu kan karena panic buying itu juga membuat mereka itu semakin ketakutan gitu dan menghabiskan stok yang ada sehingga orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan itu malah tidak bisa mendapatkan gitu. Belum juga kemarin kalau misalnya teman-teman ngikutin sosial media itu ada panic buying susu Bear Brand gitu, karena katanya bisa menangkal COVID atau semacam COVID gitu. Saya sendiri kurang percaya dengan hal tersebut karena mungkin susu Bear Brand itu bisa dibilang lebih ke arah menjaga imun lah daripada menangkal COVID gitu. Dan banyak sekali kalau misalnya kita udah panik gitu, kadang kita juga nggak bisa berpikir dengan jernih gitu, dan kita bakal langsung mengambil keputusan dengan panik dan terburu-buru gitu, sehingga apa keputusan yang kita buat itu biasanya bakal salah, menjadi trouble buat diri kita sendiri gitu. Nah, terus Kak, bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari ketakutan gitu? Ada banyak cara, tapi di sini Kak Victor mau ngasih 2 aja. Yang pertama, buka hati kita untuk Tuhan. Sering kali kita itu nggak menyadari gitu kalau sebenarnya Tuhan itu menyertai kita. Sering kali kalau kita merasa kalau Tuhan mana sih, Tuhan kok nggak ada sih, Tuhan nggak menyertai aku gitu. Ingat teman-teman, saat kita tidak merasakan penyertaan Tuhan, itu terjadi bukan karena Tuhan tidak menyertai kita, tapi karena
kita yang tidak membuka hati untuk Tuhan. Tuhan itu selalu menyertai kita teman-teman, percayalah. Tapi kadang kita tidak merasakan penyertaannya karena kita tidak mau membuka hati kita untuk Tuhan. Dan itulah yang bisa dibilang jadi semacam trouble untuk diri kita. Dan cara kedua untuk kita lepas dari ketakutan adalah percaya kepada Tuhan. Kita jangan hanya buka hati kita saja untuk Tuhan, tapi kita juga harus percaya kepada Tuhan. Percaya, contohnya nih, saat kita bepergian, misalnya naik pesawat, kereta atau bis gitu, contohnya, kita nggak pernah kan memikirkan, aduh ini kita naik kereta bakal kecelakaan apa enggak, kita naik pesawat bakal jatuh apa enggak. Kita kan jarang sekali kita berpikiran seperti itu, karena kita percaya pada supir gitu, kita percaya pada masinis, kita percaya pada pilot yang mengendarai kendaraannya. Sama seperti kita juga percaya kepada Tuhan gitu. Kita percaya kepada Tuhan karena Dialah yang menulis hidup kita, Dialah yang memelihara hidup kita gitu. Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Tuhan telah mereka-rekakan yang baik untuk kita. Dan percaya ini bukan hanya sekedar ngomong aja, misalnya kayak aku percaya kepada Tuhan, aku percaya pada Yesus gitu. Tapi percaya di sini juga meliputi beriman, berserah kepada Tuhan, dan meyakini kalau Tuhan itu beserta dengan kita. Jadi teman-teman, jangan takut akan segala permasalahan hidupmu, karena Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Sekian firman Tuhan yang simple dan sederhana. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami sedikit pelajaran tentang penyertaan-Mu ya Tuhan, tentang jangan khawatir dalam menjalani hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami minta ampun ya Tuhan jika seringkali kita dalam menjalani hidup kami seringkali meragukan penyertaan-Mu. Kami seringkali tidak menyadari kalau Engkau menyertai kami, dan kami seringkali tidak bersyukur atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan untuk tamparan yang Engkau berikan bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran firman-Mu ya Tuhan, supaya ya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sederhana ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita sudah diberkati sama firman Tuhan hari ini. Siapa yang diberkati boleh lambaikan tangannya dari rumah. Haleluya. Kita sudah selesai dan minggu depan kita masih ibadah secara online. Saya mengajak setiap kita buat jangan males ya, ikuti ibadah dengan serius dan sungguh-sungguh, jangan sambil makan atau sambil mainan, supaya kita tidak terputus mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan atas kami, sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah bawa kami masuk ke hati Tuhan. Terima kasih buat bekal firman-Mu hari ini Tuhan, membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut, karena kami percaya tangan Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Tuhan berkati Kak Victor yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai dan urapi lebih lagi. Kami berdoa Tuhan, kalau dalam beberapa waktu ke depan Kak Victor akan berangkat ke Bandung untuk melanjutkan kuliah, Tuhan menyertai dan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan juga atas setiap kami, anak-anak muda-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Biar itu boleh merema dalam hidup kami Tuhan, membuat iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin melekat kepada Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar mau akhiri ibadah kami mau mengangkat tangan kami dan menerima berkat dari Tuhan.
Mari angkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati cita-citamu, masa depanmu, dan harapanmu. Aku berdoa supaya setiap apapun yang kau kerjakan akan Tuhan perbuat berhasil. Tanganmu akan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kakimu akan dituntun Tuhan untuk melangkah di dalam kebenaran. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, terima dan tangkap berkat ini, bagikan buat sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa di minggu depan, Tuhan Yesus berkati kita semua.